Kenapa Bapak ini? Gimana bos? Dari tadi gua ngomong gak ada harga diri gua di sini ya, bener-bener ya. Bos, ini rakyat Bapak di sini. Bentang-bentang si Bunda habis konser dari Jakarta, Surabaya, Medan, belagu kali kau nih ya Bunda ya. Hah? Kau Bunda ya sama aku ya Bunda ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama datang dari artis senior Tamara Bleszynsky digugat adik tiri perihal warisan. Pemain film Tamara Bleszynsky digugat adiknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah diduga melakukan wan prestasi. Gugatan dilayangkan Richard Bleszynsky yang mengaku sebagai adik Tamara Bleszynsky. Tamara Bleszynsky membantah bahwa Richard Bleszynsky adalah adiknya. Susanti Agustina selaku pengacara Richard Bleszynsky mengatakan kliennya adalah saudara tiri dari Tamara Bleszynsky. Dari hasil pernikahan keduanya, Zbigniew Bleszynsky dikaruniai dua anak, yakni Richard Bleszynsky dan Teresa Permata Bleszynsky. Sementara Tamara Bleszynsky mengaku memiliki satu adik dengan inisial nama A. Tamara Bleszynsky punya adik dari pernikahan ibunya setelah cerai dari Zbigniew Bleszynsky. Tamara Bleszynsky digugat Richard Bleszynsky terkait perkara dugaan wan prestasi atau ingkar janji. Berikut keterangan pengacara dari Tamara Bleszynsky. Sekali lagi, ini bukan surat perjanjian. Ini bukan surat kesepakatan. Perjanjian itu diatur di KUH Perdata pasal 1322. Ada syarat-syarat perjanjian. Nggak sesederhana itu. Ini bukan Tamara tidak membayar uang pinjaman adik, ini bukan pinjaman biaya itu, bukan pinjaman biaya untuk bisnis. Ini biaya orang tua yang dibutuhkan hanya kepada adik. Kalau Tamara ini kalau tidak mengakui kalau saudara kandung itu, Tamara tidak mengakui. Ada berita seperti itu loh? Tidak ada, tidak. Kita tidak masuk di wilayah saya, ini abang paling tua pada adik ini. Oke. Ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Ini ditandatangani surat kesepakatan itu di hotel. Ini ada satu kaitan rangkaian besar yang ada dari berkaitan dengan Tamara membuat pernyataan itu di hotel. Itu yang lagi kita lihat. Yang jelas ini tidak berdiri. Kabar selanjutnya datang dari Bunda Korla terharu dengan aksi para penggemarnya. Bunda Korla langsung menjadi bintang dengan banyak penggemar ketika pulang ke Indonesia. Ia pun merasa terharu karena setiap kali konser yang digelar olehnya selalu sold out dan dipadati oleh para penggemar yang ingin bertemu. Bunda Korla juga meminta maaf karena masih banyak yang mengirim DM kepadanya dan mengaku tidak kebagian tiket konsernya. Dan pada hari ini ia harus kembali ke Jerman dan akan kembali menjalani aktivitasnya sebagai pekerja biasa di negara tersebut. Diketahui selama tinggal di Jerman, Bunda Korla bekerja di salah satu gerai makanan cepat saji. Dan selama di Indonesia, keseharian Bunda Korla dipadati dengan jadwal konser dan menjadi bintang tamu beberapa program televisi. Sekalipun sudah pulang ke Indonesia, setiap live Instagramnya masih saja ramai ditonton oleh ratusan ribu akun. Berikut wawancara dengan Bunda Korla. Semuanya bahagia banget, mereka bilang aku nggak penting Bunda mau ngapain, yang penting gue lihat sosok ibu gue. Bun, Bunda. kemarin tiketnya habis kejual berapa Bun? Pokoknya itu udah habis semuanya. Surabaya, Medan, Jakarta itu habis. Bahkan ada yang bilang kita udah ngantri nggak dapat tiket.
yang mau bilang gimana maaf bunda. Nah bayarnya aja udah begitu, gimana gratisan nongkrong di mana gitu loh. Menyediakan lapangan mau duduk di mana, hujan badai segala macam mau tiba mau ke lapang. Nah jadi terharu, pokoknya bunda terharu banget sampai bunda tuh sampai yang moto-moto sana sih, tapi alhamdulillah beberapa kesampaian bunda salamin, fotoin, udah ambil apanya HP-nya, handphonenya bunda foto begitu. Ada yang nggak kedapatan bunda minta maaf semuanya buat anak bunda se-Indonesia yang anak-anak bunda yang nonton konser dimana bunda berada, tangan bunda ini cuma 2, jari bunda 10, bukan 100. Jadi maaf, mohon maaf bila nggak dapat sampai foto bareng bunda. Karena kan banyak sekali. Bunda sampai kapan di Indonesia, Bunda? Besok pulang, cuma nggak tahu tanggal jamnya jam berapa bunda rahasia, karena biar nggak kumpul diatur. Karena bunda takutnya nanti pada ribet. Berarti ini hari terakhir Bunda di Indonesia. 6 jam diperiksa, Iklim Hakim tegaskan Hotman Paris tak bersalah. Model Iklim Hakim kembali menjalani pemeriksaan di Mabes Polri pada Senin 30 Januari 2023 kemarin. Iklim Hakim diperiksa selama 6 jam di Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan Iklim Hakim itu terkait dengan laporan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Iklim Hakim adalah mantan aspri atau asisten pribadi Hotman Paris yang juga pernah bermain sinetron. Iklim Hakim dilaporkan Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan melakukan tindak pencemaran nama baik. Selain Iklim Hakim, Hotman Paris Hutapea juga mengadukan Razman Nasution, mantan pengacara dari Iklim Hakim. Sebelumnya, Iklim Hakim melalui Razman Nasution pernah melaporkan Hotman Paris Hutapea terkait dengan kasus dugaan tindak asusila. Iklim Hakim diperiksa sebagai saksi terlapor selama 6 jam. Dan ia pun menegaskan bahwa Hotman Paris Hutapea tidak melakukan tindakan tercela tersebut padanya. Iklim Hakim juga tidak pernah menandatangani surat kuasa penunjukan Razman Nasution sebagai pengacaranya untuk mendampingi kasus tersebut. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Iklim Hakim. Dalam rangka dia dipanggil sebagai saksi terkait dengan perkara lama ya yang dilaporkan oleh Pak Hotman Paris Hutapea. Jadi pemeriksaan sebagai saksi berjalan dengan lancar. Tadi sekitar ada 41 halaman ya BAP yang kemudian sudah dijawab semua oleh tim atas pertanyaan penyidik. Terkait apa aja? Faktanya tidak berubah, sama seperti yang kita sampaikan dulu saat tim diperiksa sebagai terperiksa ya. Ketika awal dia diperiksa oleh pihak penyidik. Ya masalah betul atau tidak terkait dengan masalah pelecehan itu yang pertama kan, yang paling penting itu kan. Nah tapi Kim udah sampaikan bahwa pada saat itu ya posisinya ya ada kedekatan walaupun dalam konteks belum pacaran ya. Jadi kedekatan secara personal antara Kim dengan Bang Hotman Paris. Ya apa-apa yang kemudian dikeluarkan oleh tim kuasa hukum yang lama itu, tadi Kim juga udah sampaikan bahwa itu tidak benar ya. Kalaupun ada video-video yang dimunculkan belakangan itu, Kim posisinya pada saat itu merasa tertekan dalam paksaan, dia harus bicara ini, bicara itu kan. Nah itu seperti itu kondisi yang disampaikan oleh Kim tadi. Nah yang paling penting kita mau tegaskan bahwa Iklim Hakim sebagai... Kabar selanjutnya datang dari artis senior Arzetti Bilbina siap jadi caleg usai raih gelar doktor. Anggota DPR dan pemain sinetron Arzetti Bilbina akan segera meraih gelar doktor setelah menyelesaikan pendidikan S3 jurusan ilmu politik. Arzetti Bilbina menjalani sidang disertasi di UNAS Tower Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin 30 Januari 2023 kemarin. Arzetti Bilbina berhasil meraih gelar doktor di Universitas Nasional Jakarta setelah kuliah selama 3 tahun. Perempuan yang kini berusia 48 tahun itu menggarap disertasi berjudul Politik Kebijakan Anggaran dan Konflik Kepentingan dalam Penanganan COVID-19 di Indonesia. Ia menjalani kuliah S3-nya sejak tahun 2019 lalu. Bagi Arzetti, pendidikan sangatlah penting sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
Setelah menyelesaikan kuliah S3-nya, Arzetti Bilbina berencana untuk mencalonkan dirinya menjadi calon legislatif di pemilu 2024 mendatang. Arzetti siap dipilih kembali menjadi anggota DPR RI. Ia pun berharap bisa melanjutkan langkahnya sebagai wakil rakyat Indonesia. Berikut wawancara dengan Arzetti Bilbina. Kita mungkin jarang yang tahu yang baik suka S1, S2, terus sekarang misalkan S3 gitu. Masya Allah ya, karena saat ini memang sama dengan teman-teman perempuan pada dasarnya memiliki anak-anak, dan notabene mereka akan ketika mendengar atau melihat ibunya lebih kepada madrasah itu ya. Jadi kadang-kadang bapaknya kalau misalnya untuk anak-anak ketika pemakaman tapi bapaknya lebih senang ketika bapaknya punya hajat atau menceritakan kepada ibunya, dan kata bapaknya karena bapak akan mendengarkan ketika ibunya berbicara, ketika ibunya memiliki jenjang misalnya, ketika ibunya memiliki jenjang memiliki ilmu, karena ilmu itulah adalah membuat saya harus bisa mendidik dan mengajarkan anak-anak saya, sehingga semangat saya untuk meneruskan kuliah ini lebih kepada kualitas sebagai seorang ibu yang akan menjadi madrasah negara. Support dari suami dan anak-anak sendiri dalam mengejar gelar dokter ini. Gimana Mas? Mungkin melihat istrinya. Coba tanya ke beliau deh. Beliau yang Iya, memang mulainya dari 2019 ya. Udah cukup 5 tahun, pas satu periode waktu jadi anggota dewan. Alhamdulillah, memang harus dimotivasi dengan seorang suami, dengan keluarga, anak itu yang paling penting. Sampai ketemu dengan dosen-dosen pembimbing, penguji, Pak Masam, Pak Gusman, semua, Pak Mas Wahdi. Kabar terakhir datang dari selebgram Jacqueline Wijaya punya hobi koleksi puluhan burung. Selebgram Jacqueline Wijaya mengoleksi 50 jenis burung. Salah satu burung koleksi Jacqueline Wijaya berasal dari Thailand yang dibelinya pada tahun 2019 lalu. Dua burung itu diberi nama Raja dan Sasha. Di kanal media sosial dan YouTube-nya, Jacqueline Wijaya banyak memberi edukasi terutama tentang cara merawat burung. Selama 3 tahun merawat dan melatih burung, Jacqueline dibantu oleh pelatih profesional. Ia yang kini berusia 34 tahun ini senang lantaran 50 ekor burung koleksinya mudah dirawat. Jacqueline Wijaya biasanya mengajak bermain hingga melatih terbang burung-burungnya. Ia pun mengatakan kebersihan kandang adalah hal utama untuk merawat burung peliharaannya. Berikut wawancara dengan Jacqueline. juga kayak anjing lah kayak gitu. Terus akhirnya aku coba beli burung. Waktu itu aku pesen dari Thailand. Terus karena dia datangnya tuh telat, orangnya kan nawarin kan warna beda-beda, akhirnya pesan pas datang tiba-tiba banyak gitu. Cuman ada satu burung yang aku tuh suka tuh yang warna biru karena dia lebih paham gitu loh. Jadi buat kita free fly, buat kita latih. Nah itu dia bisa balik lagi ke kita. Nah itu makanya aku stick with birds karena itu. Teman aku juga ada anjing-anjing lain juga. Total ada berapa burung Kak selama ini yang dipelihara? Campur besar kecil itu mungkin sekitar 50 lah. Dan punya pengalaman apa Kak? Maksudnya yang mungkin bisa melukai Kakak gitu sama burung? Melukai saya? Melukai. Ini dia gigit tuh, Ada bekasnya gitu. Jadi dia ini cemburuan, apalagi tipenya dia. Jadi nggak boleh ada orang yang deketin. Kalau dia lagi di aku, terus ada orang lain mau deketin, dia mau marah ke orang gitu, akunya yang digigit. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.